Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai fatly pleasure. Saya Fahrani Ulanda. Saya Habib Burhanuddin. Saya Haifat. Saya Muhammad Iqbal. Saya Raka Abdillah. Saya Sita Aulia. Baik, langsung saja. Perlu teman-teman ketahui, kemajuan teknologi yang meningkat mengakibatkan semakin banyak produk pangan yang berkembang. Nah, dalam hal tersebut, banyak juga masyarakat yang tidak peduli terhadap nutrisi yang ada. Contohnya seperti adanya atau seberapa banyak jumlah lemak yang terkandung pada bahan pangan. Dalam upaya mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi lemak dalam kehidupan sehari-hari, dengan sentuhan teknologi yang mampu mengganti sebagian atau keseluruhan lemak yang ada dalam produk pangan, maka terciptalah fat replacer, yakni suatu zat atau bahan tambahan yang mampu menggantikan lemak pada produk pangan. Fat replacer sendiri merupakan suatu senyawa yang bertindak sebagai pengganti sebagian besar lemak dalam produk makanan atau minuman. Nah, itu tuh menurut Schuyler pada tahun 1994. Menurut Ozumer pada tahun 2003 juga, penggantian lemak dengan menggunakan fat replacer harus menghasilkan rendah kalori dan tidak boleh merusak sifat organoleptik produk tersebut. Fat replacer atau pengganti lemak merupakan suatu zat mampu yang menggantikan sebagian atau keseluruhan lemak yang ada dalam produk pangan dengan kemampuan mendorong konsumen untuk mengurangi total konsumsi lemak. Pengganti lemak dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berbasis protein, lemak, dan karbohidrat. Pengganti lemak berbasis protein meliputi protein kedelai yang telah diisolasi, modifikasi protein whey, dan mikropartikulasi protein. Fat replacer berbasis lemak yaitu monogliserida, kaprenin, olestra, digliserida, dan salatrin. Ganti lemak berbasis karbohidrat terdiri dari karagenan, pektin, selulosa, pati, busi, serat nabati, dextrin, ya, dan pati yang telah dimodifikasi. Itu menurut Surendra Babu et al. 2018. Ganti lemak pada umumnya digunakan dalam produk seperti pada makanan yang dipanggang, produk susu, saus, dan makanan penutup beku untuk membantu atau menjaga dan mempertahankan kualitas yang diinginkan sekaligus mengurangi kandungan lemak keseluruhan. Regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur secara umum tentang keamanan mutu dan gizi pangan beredar di Indonesia. Bahan pengganti lemak yang digunakan dalam produk pangan harus memenuhi standar keamanan dan tidak boleh membahayakan keselamatan konsumen. Selanjutnya ada Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan mencakup daftar bahan tambahan pangan yang diizinkan termasuk kategori fatly pleasure. Bahan-bahan ini harus diuji dan disetujui oleh BPOM sebelum digunakan dalam produk pangan. Selanjutnya juga ada SNI, bahan pengganti lemak. Yang pertama, fatly pleasure yang digunakan harus memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan seperti kemurnian, stabilitas, dan konsistensi produk. Yang kedua, ada komposisi produk harus disesuaikan untuk memastikan bahwa penggantian lemak tidak mengurangi nilai gizi secara signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari fat replacer. Nah, aplikasi pada fat replacer ini ada pada penelitian yang berjudul Optimasi Konsentrasi Pure Buah Sirsak dan Margarin terhadap kualitas dari muffin. Nah, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan muffin dengan kadar lemak rendah tanpa mengubah karakteristik dari muffin tersebut. Kandungan serat yang di dalam sirsak ini dapat digunakan sebagai fat replacer yang dapat mengurangi lemak pada muffin. Nah, pembuatannya itu mudah sekali, hanya dengan mencampurkan pure buah sirsak ke dalam adonan muffin tersebut, kemudian dipanggang dengan suhu 175 derajat Celcius selama 35 menit. Untuk keamanan lemak pengganti ini ada beberapa yang harus diperhatikan karena ada beberapa yang menyebabkan efek samping yang buruk. Nah, di sini ada keuntungan dan efek samping dari beberapa lemak pengganti. Yang pertama, ada guar-gum. Ini dapat menurunkan kolesterol dan diabetes. Kemudian ada maltodextrin. Kegunaannya ini untuk meningkatkan energi, mengikat vitamin, menurunkan risiko gangguan gastrointestinal. Kemudian ada Watrum. Watrum ini menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan diabetes, serta menurunkan glukosa darah dan kolesterol. Kemudian ada pektin. Pektin ini menurunkan berat badan, kemudian menurunkan nafsu makan, dan menurunkan juga kolesterol rendah. Kemudian ada beberapa lemak
pengganti yang efek sampingnya itu lumayan fatal. Yang pertama ini ada guargam, dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Kalau dikonsumsi sekitar 0,5 sampai 1% jika dikonsumsi berlebihan. Nah, untuk yang kedua ada maltodextrin. Efek sampingnya yaitu meningkatkan beban glikemik, kemudian meningkatkan gula darah pasca pardinal, kemudian ada olestra, mengganggu penyerapan vitamin, juga menyebabkan diare dan kram perut. Kemudian ada polydextrosa. Nah, ini juga sama seperti olestra, dapat mengakibatkan diare, perut kembung, dan kram perut. Olestra dan polydextrosa menurut FDA atau Food and Drug Administration 2003 di Amerika Serikat ini sempat diberhentikan karena mengakibatkan akibat yang fatal. Namun beberapa tahun kemudian di Indonesia juga kedua lemak pengganti ini tidak boleh digunakan. Dari kesimpulan dari fat replacer ini. Fat replacer ini merupakan senyawa sebagai pengganti sebagian besar dari lemak pada produk makanan atau minuman. Nah, fat replacer ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak. Pengaplikasian fat replacer ini yang kami ambil yaitu mengenai proses pembuatan muffin dengan penambahan pure buah sirsak dan margarin, di mana proses ini memiliki beberapa tahap dari mulai penyempurnaan bahan lalu hingga pemanggangan, yang kemudian didapatkan hasil muffin dengan kualitas yang baik dan kadar lemak yang rendah, yaitu sebesar 0,3%. Fat replacer ini dapat membantu menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung, dan masih banyak lagi. Nah, akan tetapi fat replacer juga dapat menimbulkan masalah kesehatan jika dikonsumsi terlalu berlebihan seperti gangguan pencernaan.